Seandainya buah iblis buatan Vegapunk diserahkan kepada pemerintah dunia. Halo teman-teman, selamat datang di video anak buah bagi penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Di chapter 1007 ada sebuah adegan dialog di mana anggota CP0 membicarakan soal buah iblis buatan Dr. Vegapunk. Kebetulan, adegan dialog CP0 tersebut muncul tepat setelah adegan Momonosuke dalam wujud naganya. Tapi, seperti yang dipertanyakan oleh anggota CP0 yang lainnya, mengapa tiba-tiba kita harus membicarakan tentang hal ini? Sebelum saya memberikan alasan mengapa kita harus membicarakan hal ini, sebaiknya kalian pukul dulu tombol like dan subscribe dengan sekeras-kerasnya. Pukul yang keras seperti kalian sedang nge-one hit Bellamy sampai knock. Salah satu pria bertopeng CP0 sangat bersyukur ketika dia mengetahui bahwa buah iblis buatan Dr. Vegapunk adalah sebuah hasil penelitian yang gagal. Padahal, dia tidak mengetahui bahwa faktanya buah iblis buatan Dr. Vegapunk selamat dari insiden yang terjadi di Punk Hazard. Karena buah iblis buatan tersebut dimakan oleh Momonosuke. Meskipun Dr. Vegapunk mengklaim penelitiannya tidak berhasil, bisa dibilang bahwa buah iblis buatan Dr. Vegapunk jauh lebih baik jika dibandingkan dengan buah iblis buatan hasil produksi Caesar Clown. Dr. Vegapunk mengklaim penelitian buah iblis buatannya telah gagal. Oleh sebab itulah, Dr. Vegapunk enggan untuk menyerahkan buah iblis buatannya kepada pemerintah dunia. Apakah Dr. Vegapunk mencoba untuk berbohong kepada pemerintah dunia soal buah iblis buatan tersebut? Jika memang Dr. Vegapunk berbohong kepada pemerintah dunia, lantas apa alasannya? Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus mengulik informasi tentang masa lalu Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk berasal dari negara masa depan Baltimore yang terletak di Pulau Karakuri. Di masa mudanya, Dr. Vegapunk dikenal sebagai pemuda yang baik hati dan dermawan. Dia banyak berkontribusi terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga penduduk pulau tersebut sangat mencintainya. Di suatu masa dalam hidupnya, Dr. Vegapunk pernah bekerja sama dengan bapaknya Sanji, Vinsmoke Judge, dalam sebuah penelitian. Dari kolaborasi penelitian tersebut, Vegapunk dan bapaknya Sanji menemukan sesuatu yang disebut dengan faktor keturunan. Hal yang mereka temukan ini adalah sebuah cetak biru kehidupan suatu individu. Bisa dibilang bahwa faktor keturunan ini mirip dengan sesuatu yang kita kenal sebagai DNA. Ketika pemerintah dunia mengetahui hal tersebut, Vegapunk dianggap sebagai ancaman besar dan dicap sebagai pelaku kriminal. Tak lama setelah itu, Vegapunk diciduk oleh pemerintah dunia. Alih-alih dipenjara ataupun dihukum mati, Vegapunk malah bekerja untuk pemerintah dunia. Sepertinya pemerintah dunia mengetahui potensi keuntungan besar yang akan mereka dapatkan jika mereka mampu memanfaatkan kemampuan Vegapunk. Mungkin Vegapunk diberi penawaran untuk bekerja di bawah pemerintah dunia sebagai ganti dari hukuman penjara dan keselamatan nyawanya. Seharusnya di titik ini kita bisa menemukan beberapa petunjuk. Yang pertama, Dr. Vegapunk sebenarnya adalah seseorang yang baik dan memiliki rasa kemanusiaan. Hal ini tercermin dari kilas balik masa mudanya. Lalu yang kedua, mungkin sebenarnya Vegapunk bekerja untuk pemerintah dunia karena terpaksa. Karena rasa kemanusiaan Vegapunk bertentangan dengan asas keadilan mutlak yang menjadi dogma pemerintah dunia. Lalu, apa hubungannya adegan dialog CP0 di chapter 1007 dengan Vegapunk? Mungkin saja hasil penelitian buah iblis buatan yang dilakukan Vegapunk ternyata adalah sebuah kesuksesan. Ketika Vegapunk diminta pemerintah dunia untuk menyerahkan hasil penelitiannya, Vegapunk sengaja menolak hal tersebut. Karena Vegapunk mengetahui ada dampak yang sangat besar jika pemerintah dunia memiliki bala tentara khusus yang memiliki kekuatan buah iblis. Dari mana saya bisa mengatakan hal ini? Coba pikir dan ingat lagi. Mengapa Kaido bercita-cita memiliki bala tentara bajak laut yang besar dengan kekuatan buah iblis tipe Zoan?
Mengapa Kaido ingin menciptakan sebuah peperangan besar dengan pemerintah dunia sebagai musuh utamanya? Karena di dialog CP0 kita bisa mengetahui bahwa Kaido pernah ditangkap oleh pemerintah dunia dan Kaido dijadikan kelinci percobaan untuk diekstrak faktor keturunannya oleh Vegapunk yang saat itu telah bekerja untuk pemerintah dunia. Hasil penelitian tersebut adalah buah iblis Uwo-Uwo no Mi buatan yang dimakan oleh Momonosuke. Bisa dibilang Kaido ingin membalas dendam kepada pemerintah dunia yang telah mempermalukannya di masa lalu. Jadi, di balik cita-cita gila Kaido, ada motif balas dendam yang mendarah daging di dalamnya. Seandainya buah iblis buatan Vegapunk diserahkan kepada pemerintah dunia, maka saat ini pemerintah dunia pasti memiliki bala tentara buah iblis yang jauh lebih baik dan lebih kuat daripada bala tentara bajak laut Zoan Kaido. Karena bala tentara Zoan Kaido mengkonsumsi buah iblis buatan Caesar yang jauh lebih ampas kualitasnya daripada buah iblis buatan Vegapunk. Itulah sebabnya Queen mengatakan bahwa para Pleasures adalah sekumpulan orang yang tidak berguna, yang gunanya hanya sebagai tumbal. Tapi, mengapa orang dengan rasa kemanusiaan seperti Vegapunk membuat sebuah sistem alutsista militer yang kejam dan tak berperasaan seperti pasifista? Apakah Vegapunk sedang mempersiapkan sesuatu yang besar di balik hal tersebut? Kemungkinan nantinya Vegapunk akan berkhianat kepada pemerintah dunia, sebab Vegapunk menciptakan pasifista berdasarkan kesepakatannya dengan Bartholomew Kuma, salah satu pemimpin tentara revolusioner. Itulah sebabnya Kuma setuju tubuhnya digunakan sebagai bahan penelitian Dr. Vegapunk demi sebuah tujuan yang lebih besar ke depannya. Mungkin saja satuan unit tentara sains pemerintah dunia yang disebut sebagai SSG ciptaan dari Dr. Vegapunk nantinya akan bekerja sama dengan Fujitora, karena Fujitora sangat jelas terlihat tidak cocok dengan dogma keadilan mutlak yang ditekankan pemerintah dunia. Kita bisa melihat hal ini saat Fujitora bersitegang dengan atasannya, Laksamana Armada Sakazuki. Selain Fujitora, ada Laksamana Madya Smoker beserta jajaran unit angkatan laut G5-nya yang jelas-jelas tidak mengadopsi prinsip keadilan mutlak. Belum lagi, ada unit rahasia Swords yang belum diketahui motif dan tujuan eksistensi mereka di dalam tubuh angkatan laut pemerintah dunia. Dan jangan lupa, ada pula Aokiji yang tidak setuju dengan sistem angkatan laut yang sekarang. Mungkin Vegapunk sedang menunggu saat yang tepat untuk membelot dari pemerintah dunia. Dan mungkin ketika kesempatan untuk membelot tersaji di hadapannya, Vegapunk akan bertemu dengan kru topi jerami ke depannya. Luffy pernah menyelamatkan sebuah kerajaan hanya karena sekotak paket makan siang. Jadi, tidak ada yang tidak mungkin untuk terjadinya hal ini. Apalagi, pengetahuan dan teknologi yang dimiliki Vegapunk bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi beberapa anggota kru topi jerami. Misalnya, upgrade pengetahuan medis untuk Chopper, upgrade pengetahuan alutsista militer untuk Franky, upgrade pengetahuan serbaguna untuk Usopp, dan sebagainya. Siapa yang akan menyangka jika di balik dialog CP0 tersebut akan ada kemungkinan seperti ini, ya kan? Jika kau tak berani mengambil resiko, maka kau tak bisa membuat masa depan.